Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, "Laisa shadaqatun", tidak ada satu sedekah a'zama yang lebih agung ajran pahalanya, min ma'in, dari air. Pentingnya air, bersedekah air. Air bisa jadi apa saja, bisa untuk apa saja. Dan air itu juga bisa mengenyangkan lah, untuk darurat-darurat itu cepat. Kalau orang lapar, minum masak nasi masih kelamaan. Tapi kalau air langsung diteguk, meneguk air sudah. Jadi sedekah air luar biasa. Dan ini difahami oleh sebagian para orang-orang soleh sehingga membuat sumur-sumur. Kalau di negeri Arab itu ada namanya air di barodah. Barodah itu seperti kotak segi empat. Ukuran 1,5 meter, 1,5 meter. Atau mungkin 2 meter, 2 meter. Di beberapa tempat. Di situ ada mesinnya. Mesin pendinginnya. Itu ada air. Air bersih diminum. Barodah. Musabbal lisyurb, yang diwakafkan untuk diminum. Selagi wakaf untuk diminum, nggak sah wudhu pakai air itu. Karena tidak diizinkan sama wakafkan. Diminum. Dan ini biasa banyak di tempat-tempat. Anda mungkin bisa membuat budaya, pasang dispenser sama 1 galon deh, tahun depan rumah. Boleh mengambil siapa saja. Agar ada sedikit mulai punya budaya-budaya istimewa deh. Ayo. Yang khusus yang rumahnya di kota-kota, jangan di bulan Ramadan ya. Maksudnya nanti setelah Ramadan. Atau kalau malam langsung aja. Di malam langsung habis maghrib. Itu sudah ada galon yang ada di rumah, depan rumah. Disiapkan. Sama gelasnya, sama mungkin gelasnya ya, gelas yang bersih. Ada airnya nanti, siapapun boleh minum di situ, Masya Allah. Pahalanya besar, disebutkan a'zam, agung. Selagi Nabi menyebutkan, biarpun mungkin secara zahir, enggak, aku lebih butuh makanan. Sudah tetap, air adalah hal ini penting. Buat air dulu, makanan setelah itu. Dan Nabi menyebutkan air adalah yang paling urgen, paling dibutuhkan air itu. Kemudian riwayat dari Sayyidina Anas. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas. Anas Sa'dan, sesungguhnya Sayyidina Sa'ad atan Nabiyya, datang kepada baginda Nabi, faqala, dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwafiyat." Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Walam tusi, dan tidak berwasiat apapun. Maksudnya enggak wasiat. Sehingga nanti ada perbedaan tentang menjalankan sedekah wasiat atau sedekah yang tanpa wasiat. Jadi kalau seorang meninggal, sebelum meninggal itu wasiat untuk sedekah, maka wajib dilaksanakan dengan catatan, dengan syaratnya. Misalnya, ada syarat-syaratnya. Tapi dia tidak berwasiat. Enggak wasiat. Sehingga dari harta warisnya pasti diwaris oleh anak-anaknya. Karena tidak ada wasiat untuk membuat sesuatu. Kecuali wasiat, nah kalau abah wafat nanti tolong ambil harta abah untuk buat musola ini. Itu wasiat. Maka di situ dilihat tentang berapa jumlah yang diwasiatkan, sampai 1/3 atau tidak. Kalau wasiat kepada keluarga, ya. Kalau wasiat kepada keluarga, kalau wasiatnya kepada keluarga, tidak boleh kecuali hanya 1/3 dan mendapatkan persetujuan keluarga. Kalau wasiat di selain keluarga, asalkan tidak lebih dari 1/3, boleh langsung, nggak pakai musyawarah, karena itu adalah harus dilaksanakan. Ada masalah wasiat. Nah, ini ibundanya tidak wasiat, meninggal begitu saja. Berarti hartanya jadi waris semuanya. Berarti nggak punya apa-apa. Lalu sebagai seorang anak, ingin berbuat baik. Afayanfa'uha, apakah bermanfaat bagi ibundaku? An atasaddaqa anha, kalau aku bersedekah, aku niatkan untuk ibundaku. Kalau wasiat kan tinggal melaksanakan saja, miliknya ibunda. Tapi ibunda nggak wasiat. Lalu saya ingin bersedekah dari hartaku untuk ibundaku. Qala na'am, Nabi jawab, iya dong, sampai bagus, laksanakan, manfaat. Apa itu? Wa 'alaika bil ma', Nabi mengajarkan, buat air. Hadirkan air buat sumur yang bisa keluar air. Rawahu Tabrani fil Awsat. Wa rawatuhu thiqat. Perawinya adalah orang-orang thiqat. Wa akhrajahu Abu Dawud, dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadis Sa'ad bin Ubadah dari Sayyidina Sa'ad, dari Sayyidina Sa'ad, dan dari Sa'ad bin Ubadah,
Qala ya Rasulullah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, inna umma Sa'din, Ummu Sa'ad itu wafat, matat. Fa ayu sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling bagus? Qala al-ma'u, air. Faqala, kemudian perawi mengatakan fahafara bi'ran, kemudian Sayyidina Sa'ad menggali sumur. Faqala, dan kemudian berkata, hadhi li ummi Sa'ad, ini aku niatkan kepada Ummu Sa'ad. Jadi sumur, boleh sumur kita buat di musola-musola, sumur di kampung yang diminum setiap hari oleh orang kampung, diambil, atau di pesantren-pesantren, buat air. Ini adalah keutamaan. Tentunya, ya nanti keutamaan yang lain juga ada. Ini air ini adalah memang disebut nasnya adalah air. Bahkan ada sebagian tempat air susah. Maka di saat air susah, apalagi di saat air susah, pahala kita lebih gede lagi. Fasal selanjutnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu." 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Maksudnya apa itu? Allah kan Maha melihat kok tidak melihat. Maksudnya tidak melihat dengan rahmatnya, nggak dapat pertolongan Allah, nggak dikasih sayang oleh Allah, nggak dilihat, nggak diperhatikan. Artinya ditelantarkan betul. Dibiarkan dengan siksa. Maksudnya nggak mendapatkan pertolongan dari Allah, gitu intinya. Siapakah 3 orang ini? Waliuzakkihim, dan Allah tidak bersihkan mereka. Maksudnya tidak dibersihkan, tetap dibiarkan di dalam keterlantaran, ketersiksaan. Walahum adzabun alim, dan mereka itu mendapatkan siksa yang sangat pedih. Duh, siapa ini? Mengerikan. Jangan jadi mereka. Salah satu di antaranya adalah rajulun ala fadli ma'in. Orang mempunyai kelebihan air. Air sudah cukup untuk keluarganya. Ada lebih airnya. Yang dibutuhkan hanya sekadarnya. Masih ada sisa airnya. Tapi yamna'uhu, menghalangi air tersebut, Ibnas Sabil, orang yang lagi lewat. Orang yang memerlukan, Ibnu Sabil, anak jalan. Orang lewat mau menginginkan air itu, dilarang, nggak boleh. Wah, ini adalah orang yang jahat. Karena sebetulnya ini menunjukkan tidak punya nurani. Menjadi dia diseksa ya karena batinnya mati, hatinya mati. Oh, hanya air saja kok. Dan memang ada orang-orang kikir semacam itu. Kalau sudah kikir, ya kikir. Padahal nggak mengganggu kehidupannya loh ya. Kalau diambil airnya pun enggak. Ini bisa musuhan loh ya. Apalagi lagi gak cocok sama tetangga. Bahkan kadang, na'udzubillah, urusan air ini bisa saja saudara. Subhanallah, urusan air. Kadang-kadang kita merenung, kok bisa sampai begitu? Iya. Bahkan dia bukan orang bodoh, orang yang pinter. Ini sebuah kisah, makanya hati-hati. Urusan kekotoran hati bisa menimpa siapa saja, biarpun katanya seorang ustadz, seorang guru agama. Karena ilmunya hanya di otak, bukan di hati. Nuraninya mati, hatinya tidak hidup. Cintanya sebuah keluarga, ini kenyataan sebuah keluarga. Karena sebuah keluarga, satu keluarga tentu bapaknya satu, ibunya, ayahnya di situ. Anak sudah pada gede, kemudian sudah belajar untuk ilmu, pulang sudah alim. Yang anak gede pulang dulu merintis, ada santri di situ. Sebelum ayahnya meninggal dunia, dibagi 2 ini tempat tinggal. Yang satu buat kakaknya, sebelahnya buat adiknya. Kebetulan sumurnya kan cuma 1, pas di bagian miliknya sang kakak. Kakak pulang duluan. Betul, kemudian sang adik setelah beberapa tahun kemudian pulang, alim juga. Sepertinya pergaulannya lebih bagus, lebih luas. Nah ini karena anak kiai juga. Akhirnya juga diikuti oleh santri, ada banyak santrinya. Rupanya lebih banyak santrinya adiknya daripada santri abangnya ini. Ini ngandung kepada kita, ini sebuah kisah. Makanya unik sekali. Kalau sudah hati kotor kan luar biasa. Rupanya sang abang ini kayak tidak nyaman dengan banyaknya santri di adiknya. Akhirnya apa? Tiba-tiba pas tidak tahu acara, adiknya pergi kemana begitu, pulang itu apa? Pas liburan begitu. Pulang itu adalah sudah dipagar sumurnya. Sehingga dia tidak bisa mengambil air ke tempat abangnya. Karena kebetulan sumurnya di wilayah abangnya.
Nangis cerita kepada kami lalu kami sampaikan. Jangan ribut, tinggalkan tempat ini, Allah akan nolong. Karena ini adalah duduk dengan orang yang kotor, sampai kapanpun kotor. Tersiksa nanti malahan. Ya bayangkan, apa sih pengurusan air saja. Tapi karena kekotoran hati, kadang nggak mau kita ngasih air, padahal kita punya air di rumah. Kadang lebih baik busuk daripada dikasih orang. Kadang lebih baik busuk daripada dikasih orang. Enggak, lebih baik busuk. Ajib, lebih baik busuk. Dimakan ulet. Ini kekotoran hati. Dan biasa berlaku kepada pedagang. Nanti kalau saya bagi kepada tetangga nggak beli dong. Lebih baik busuk. Nggak tahu kalau yang ngasih rezeki adalah Allah. Ada loh ya, misalnya dagang apa? Dagang apel kayak gitu ya. Apelnya kalau sudah mulai busuk. Itu nggak mau bagi-bagi ke tetangga. Kenapa? Kalau bagi tetangga nanti, wah malah nggak laku dagangan saya. Sudah biarin busuk aja deh. Ini enggak tahu ide dari mana, ide tidak iman. Kalau dia punya iman, saya bagi ke tetangga senang, doain, wah Masya Allah, kan begitu. Kekotoran mental, kekotoran hati, kekotoran jiwa. Ya seperti itu. Ini adalah ada air lebih, tidak mau ngasih. Makanya dia menjadi orang yang terkutuk, tidak diajak bicara Allah. Maksudnya tidak dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.